Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 13026200016 dari kelas Pendidikan Fisika B 2020, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video penjelasan tugas 1 mengenai histogram dan poligon frekuensi mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Firmanul Catur Wibowo, MPD. Nah, soalnya diketahui data sebagai berikut. Datanya itu ada 80, 66, 74, 74, 70 dan sebagainya sampai 68. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus mencari total data keseluruhan ini ada berapa. Nah, cara menghitungnya cukup mudah, yaitu dengan mengkalikan antara data yang vertikal dengan data yang horizontal. Maka dari itu kita harus mengetahui jumlah datanya berapa. Benar kan? Nah, kita menghitung jumlah data vertikal terlebih dahulu. Vertikal kan yang tegak lurus ke bawah ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Data vertikal jumlahnya ada 4. Kemudian kita menghitung jumlah data yang horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka dari itu kita dapat mengetahui jumlah total datanya yaitu sebesar 4 dikali 10. Hasilnya adalah 40 data. Nah, kemudian pada soal A, kita diinstruksikan untuk menyatakan data tersebut ke dalam tabel distribusi bergolong ke dalam interval-interval 65 sampai 67, 68 sampai 70 dan sebagainya. Nah, maka dari itu saya sudah membuat tabel distribusi bergolongnya terlebih dahulu. Data yang diketahui kan tadi kan ada 65 sampai 67, 68 sampai 70. Nah, dari sini juga cukup mudah karena ini intervalnya ada 2, 65 sampai 67 kan perbedaannya 2. Maka ke bawahnya kita tinggal ditambah 2. Dari 70 kan jadi 71 di sini. 71 ditambah 72 ditambah 2 73. Lanjutnya habis 73 itu 74. 74 ditambah 74 ditambah 2 76. Nah, selanjutnya habis 76 itu adalah 77. 77 ditambah 2 sama dengan 79. Dan terakhir setelah 79 adalah angka nomor 80. 80 ditambah 2 adalah 82. Berarti kita telah selesai nih menentukan datanya. Kemudian gimana sih cara saya menentukan frekuensinya? Nah, cara saya menentukan frekuensinya adalah menghitung total banyaknya data yang diketahui di sini. Interval 65 sampai 67-nya ada berapa? Nah, sebenarnya untuk memudahkan hal tersebut, kita dapat mencoret data yang telah diketahui. Seperti data pertama ya, 65 sampai 67. Berarti kita cari nih dari angka 65, 66, 67. Nih, 66. Coret. Habis itu kita cari lagi 66 lagi nih, coret. Habis itu kita cari lagi. Nah, ini 67. Kita cari lagi, nggak ada lagi data di antara 65, 66 sampai 67. Maka dari itu kita sudah mengetahui bahwa nilai frekuensi dari data 65 sampai 67 adalah 3. Nah, begitu seterusnya sampai data 68 sampai 70, 71 sampai 73, 74 sampai 76, 77 sampai 79 dan 80 sampai 82. Sekarang kemudian kita mencari data 68 sampai 70 nih, frekuensinya ada berapa? 68 sampai 70. Nih, 69 bisa 1. 70 bisa 2. 70 bisa 3. Terus selanjutnya 68 bisa 4. 68 lagi bisa jadinya 5. Nah, bener kan? Jadi total frekuensi ada 5. Kemudian 71 sampai 73 kita cari lagi. 72 1, 73 2, 73 3, 71 4. Terus ini 5, 6. Habis itu 7, 8,
9, 10, 11, 12. Sesuai kan sama apa yang saya sudah tulis sebelumnya. Total frekuensinya adalah 12. Kemudian kita mencari nilai frekuensi dari 74 sampai 76 nih. 74 sampai 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, nilai yang saya cari baru dapat 13, sedangkan yang saya sudah tulis nilainya 14. Maka dari itu kurang dari 1. Nah, kita bisa cari lagi nih, mana sih angka yang belum kita coret, interval 74 sampai 76. Nah, ini belum kita coret, maka dari itu benar ya, totalnya ada 14. Kemudian 77 sampai 79, totalnya ada 4 ya. Maka kita cari lagi nih, 77 sampai 79. 78, 1, 2, 3, 4. Bener ya, sesuai ya. Dan data yang terakhir nih, 80 sampai 82. Kita cari lagi. Totalnya ada 2 ya. 1, 2. Nah, data yang diketahui tadi sudah tercoret semua, yang artinya frekuensi yang kita tulis adalah benar. Maka dari itu untuk persoalan nomor 1 yang bagian A sudah terselesaikan dan benar. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 1 bagian B. Ditanya itu, berapakah interval kelas yang kamu buat? Nah, cara menentukan interval pada kelas itu juga cukup mudah, yaitu dengan menjumlahkan total data secara vertikal. Karena secara vertikal berarti secara ke bawah ya. Kita hitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti interval kelas yang kita buat berdasarkan data pada tabel distribusi berjumlah 6 kelas, karena di sininya ada totalnya ada 6 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebelum kelupaan, untuk nilai frekuensi tadi kan sebanyak 40 ya. Ini boleh kita tulis juga biar nggak lupa aja. 40. Nah, dengan demikian kita udah mengetahui kan jumlah interval kelas yang kita buat itu sejumlah 6 kelas ya. Maka dari itu untuk persoalan nomor 1 bagian B telah selesai. Nah, kemudian untuk soal bagian C, ya soal bagian C ini diinstruksikan untuk menentukan batas-batas dan tepi-tepi pada kelasnya. Nah, pada tabelnya itu kan saya sudah memasukkan data dan frekuensi yang sudah saya tulis di instruksi soal bagian A. Dan juga tidak lupa juga saya menambahkan nomor yang artinya di sini adalah interval. Kan tadi kan pada soal bagian B kan kita disuruh menentukan interval dan jumlahnya itu ada 6 kelas. Nah, maka dari itu saya buat 6 dan artinya ini adalah benar. Nah, karena kita disuruh untuk menentukan batas-batas dan tepi-tepi pada kelasnya, maka kita harus membuat kolom dengan judul batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas. Nah, maksud dari menentukan batas-batas di sini adalah ini, batas bawah dan batas atas. Sedangkan maksud untuk menentukan tepi pada kelasnya adalah ini, tepi bawah dan tepi atas. Nah, untuk menentukan batas bawah itu juga cukup mudah, yaitu kita hanya melihat bagian kiri pada data yang sudah diketahui. Contohnya, pada nomor 1 itu kan data bagian kiri kan 65. Ya udah, berarti batas bawahnya adalah 65. Kita boleh tulis di sini. Lanjut yang interval nomor 2 68. Kita lanjut, ketiga itu ada 71. Lanjut yang keempat ada 74. Lanjut yang kelima ada 77.
dan yang keenam ada 80. Nah, batas bawah sudah kita selesaikan. Kita lanjut nih cara menentukan batas atas. Batas atas adalah lawannya dari batas bawah. Kan tadi kan batas bawah itu kita melihat bagian data yang kiri aja. Nah, kalau batas atas ini kebalikannya. Berarti kita melihat bagian data yang kanannya aja nih. Yang ini. Kita tulis ya. Berarti yang nomor 1 itu nilainya adalah 67, yang kedua 70, yang ketiga ada 73, yang keempat ada 76, yang kelima ada 79, dan yang keenam ada 82. Maka dari itu batas-batas pada kelasnya sudah kita jawab dan benar. Kemudian kita akan menentukan tepi bawah. Nah, untuk menentukan tepi bawah juga cukup mudah, yaitu kita hanya melihat data bagian kiri lagi. Namun lain hal dengan batas bawah. Untuk menentukan tepi, kita mengkurangkan data bagian kiri dengan 0,5. Yang artinya kita contohkan nomor 1 ya. Berarti untuk tepi bawahnya yaitu 65 dikurang 0,5. Artinya adalah bernilai 64,5. Yang nomor 2 67,5. Yang nomor 3 70,5. Yang nomor 4 itu ada 73,5. Nomor 5 ada 76,5. Dan nomor 6 ada 79,5. Maka dari itu kita sudah berhasil menentukan tepi bawah pada kelas nomor 1 sampai nomor 6. Nah, selanjutnya adalah tepi atas. Kembali lagi dengan konsep yang tadi bahwa tepi bawah dan tepi atas itu berlawanan ya konsepnya. Yang artinya untuk menentukan tepi atas kita hanya melihat data bagian kanan saja. Namun ditambahkan dengan 0,5. Tadi kan tepi bawah kan dikurangkan. Nah, kalau untuk menentukan tepi atas maka ditambahkan dengan 0,5. Yang artinya ini bernilai 67,5. Ini 70,5. Yang nomor 3 itu ada 73,5. Nomor 4 itu 76,5. Nomor 5 itu ada 79,5. Dan nomor 6 ada 82,5. Dengan demikian kita telah menyelesaikan instruksi dari soal nomor 1 bagian C, yaitu menentukan batas-batas dan tepi-tepi pada tiap kelasnya. Selanjutnya soal nomor 1 bagian D. Kita diinstruksikan untuk menentukan panjang kelasnya itu berapa. Nah, untuk menentukan panjang kelas itu cukup mudah. Kita dapat melihat pada data kelas pertama yaitu 65 sampai 67. Nah, angka 65 sampai 67 itu yang artinya adalah mencakup angka 65, 66 dan 67. Total dari 65, 66 dan 67 adalah 3 angka. Yang artinya adalah panjang kelas pada tiap kelasnya adalah berjumlah 3. Kenapa? Karena kalau saya menghitung satu persatu 68, 69, 70, 3, 71, 72, 73, 3 itu tuh totalnya selalu 3, yang artinya panjang kelas di tiap kelasnya adalah 3. Kita bisa nulis di sini ya. Panjang kelasnya adalah 3. Kita tulis itu. Nah, kemudian untuk soal nomor 1 bagian E kita disuruh untuk menentukan titik-titik tengahnya. Nah, di sini juga cukup mudah. Kita hanya melihat data pertama lagi yaitu 65 sampai 67. Titik tengah itu adalah penjumlahan data kelas pertama dibagi 2. Yang artinya kita dapat menjumlahkan nih data yang kelas pertama 65 ditambah 67 itu hasilnya 132. Dibagi 2 hasilnya adalah 66. 66 ya. Nah, di sini saya ada cara cepat agar tidak menghitung ini terlalu lama, kayak 68 ditambah 70 dibagi 2 dan seterusnya sampai 80 sampai 82.
saya ada cara cepat, yaitu titik tengah yang udah kita dapatkan di awal nih 66 ditambah panjang kelasnya. Nah, panjang kelas kan sudah kita ketahui di soal nomor 1 bagian D nih, yaitu sebanyak 3. Yang artinya tinggal kita tambahin aja 3 gitu. 66 ditambah 3 69. 69 ditambah 3 itu 72. 72 ditambah 3 itu 75. 75 ditambah 3 itu adalah 78. Dan 78 ditambah 3 itu adalah 81. Nah, dengan demikian ini adalah titik tengahnya. Nah, untuk meminimalisir waktu, saya telah berhasil membuat grafik histogram dan poligon frekuensi berdasarkan data yang telah didapatkan. Lalu pasti timbul pertanyaan, sumbu X ini isinya apa aja? Nah, di sini ada 64,5, 67,5, dan 66. Ini pada kelas pertama ya. Di mana 64,5 adalah tepi bawahnya, 67,5 adalah tepi atasnya, sedangkan 66 adalah titik tengahnya. Begitu seterusnya sampai di kelas ke-6, yaitu tepi bawahnya 79,5, tepi atasnya 82,5, sedangkan titik tengahnya adalah 81. Nah, untuk persoalan di mana aja didapat sumbu X itu udah terselesaikan. Kemudian kita melihat sumbu Y. Sumbu Y itu berisikan apa aja? Nah, sumbu Y ini berisikan nilai frekuensi berdasarkan data yang telah diketahui. Mengapa saya menuliskan 2 sampai 16? Karena kalau misalkan kita melihat data yang sudah diketahui, nilai frekuensi terbesarnya bernilai itu 14, sedangkan nilai terkecilnya adalah 12. Nah, biar di sini nggak terlalu mepet sama sumbu Y-nya, maka saya tambahkan nilai 16 karena 16 itu adalah nilai terdekat angka genap dari angka 14. Begitu. Nah, kemudian karena kita sumbu X dan sumbunya sudah mengetahui didapat dari mana aja dan apa aja, kita dapat nih menentukan grafik histogram dan poligon frekuensinya. Grafik histogram itu bisa kita tentukan dari ini nih, data kelas pertama. Ini kan yang kotak pertama itu adalah data kelas pertama. Diambil garis dari frekuensi sehingga membentuk kotak. Begitu seterusnya sampai data kelas ke-6. Sebagai contohnya ini nih. Ini kan frekuensinya kan 3, berarti di antara 2 sama 4. Ambil garis membentuk kotak. Nah, titik-titik di sini adalah titik tengahnya. Jadi yang kotak itu disebut sebagai histogram, sedangkan garis berdasarkan titik ini yang berwarna orange disebut poligon frekuensi. Dengan demikian, grafik histogram dan poligon frekuensinya telah benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.